Dengarkan tausiah ataupun ceramah dari Al-Ustadz Bapak Hasbi Abdul Majid Nasution nadung hadir di tempat Rakuna Salabe kami persilahkan matu Bapak I anso melaksanakan acarana Arsumunima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abrazana fi akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibikal karim sayyidina wa habibana maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya khatamul anbiya, ya sayyidil awwalin wal akhirin. Assalamu alayka ya sayyidil nabiyyin wal mursalin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma Muhammadun aba ahadin minkum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terpilih, umat yang diberi keringanan dan kekhususan bagi dalam ibadah ataupun keringanan menjalankan syariat-syariat Allah Ta'ala. Bayangkan mudah hidup kau waktu Nabi Musa. Kalau kamu ingin taubat, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Kalau mau taubat itu dibunuh. Oh Nabi Musa, kalau ada kotoran di pakaian, bukan najisnya dihilangkan, tetapi kotorannya digunting dan dihilangkan najisnya. Nah, songoni ita tuntun Allah Ta'ala, ja'alana min ummati Muhammad, yang banyak keringanan. Allah puji bagi Allah Ta'ala, nama selalu menggerakkan hati-hati tahun, kolbun tahun. Kita enggak punya gerakan, Allah Ta'ala dan punya gerakan. Gerakan ni Allah Ta'ala, ni patidaunya didirintah. Selalu ingat hati-hati tahun, makanya harus kita pelihara. Sodong isi perintahnya Allah Ta'ala na dominan. Didirin tahun bersabalahan, dia unsur baik dan unsur buruk. Didirin tahun dua unsur na baik, yaitu akal. Yang pertama, gunani untuk mencerna, akalan berpikir, menganalisis ahana baik untuk dirinta. Yang pernah hidup pun akalan ia dalan untuk menerima ilmu. Sajalur bet akalan adong sadana ilan Allah Ta'ala dirinta malaikat. Kata Imam Ghazali, namanya malaikat mulhim. Mulhim artinya yang memberi ilham. Malah sinkron na duawan, ajakannya malaikat, akal berfungsi dengan benar, maka selalu mendiati-atiawan, ajakannya selalu kebaikan. Aduh peke menimang ngaji, paling tiasa jauh, ayo sholat, marung azan, ayo bangun, udah subuh, terus ingatkan mulai hidup naon. Tapi celakanya di satu sisi ada musai dua unsuran na berusaha menjatuhkan, yaitu nafs Quran. Nafs bahasa Indonesiana keinginan, atau disebut hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa artinya keinginan, nafsu diri, keinginan diri. Onna juga ada mengajak pada yawan, anggona onan.
Ajung ada ajakannya pada mulai peng isi ya sudah kon sebagi kemagiatnya. Pala panganan kon tabo-tabo. Kalau kesukaannya selalu na lebih. Ima suruh nafsu, dia suruh ibunuh ba? Nggak ibunuh na manis nan kopi oni, nggak ibunuh nafsu, na perlu minum, na perlu mangan ibe. Nggak na sedang nafsu, malaikat domai. Dia suruh ya ada diperangi, fungsinya dikurangi. Lang palu yang nggak palu son hambeng, ulung gadung nyalap, ajar, madung ipakar pebet ya, hambeng mentok. Jadi simbol di nafsu binatang. Masodong dalam perjalanan hidup manusia dari mulai lahir sampai mati 2 kali dipotong simbol di nafsu. Yang pertama akikah, yang kedua kurban. Taimaya narong patuluna iwe selamatan namanya. Orang depan patuluna kan. Nah 2 ya akikah, yang kedua kurban. Akikah dari orang tua ke anak, kurban untuk diri ini sendiri. Songanima. Tapi sayang nafsuan hidup Rasulullah ditumpangi setan. Setan sebenarnya nggak bisa masuk ke hati-hati, tapi nih Rasulullah ya jari majorat dam, tapi dia mengalir di dalam darah. Dia terus bekerja sama dengan nafsu. Andaikan do berakhir mati akhirnya. Masih ada Rasulullah orang yang bisa memerangi diri kajihadin fi sabilillah, seperti orang yang mati jihad di jalan Allah. Lompat turut sudah keinginan ini. Lama bahat tu menjalai keinginan nama ulua, menjalai kebutuhan lupa bahat. Gua keinginan na dong batas na tong. Gua kebutuhan tarukur tong. Sigaret filter do 22.000 cukup kan. Gua keinginan ada batasnya. Lewat motornya lapor wanyai, bisi mobil ka lapor wanyai itu keinginan. Jadi na perlu do jalaki. Na ingin kon muna pun sejalai padiar sendiri. Ay mamuliana perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa memben pangaman on dia lakukan antara unsur na 2 baik dan buruk 2. Nah pertama amal soleh, apa 2 na ilmu. Jadi akal orang kon bekalan dot ilmu sebisa ya mengurangi nafsu. Di samping ilmu kon dong amal soleh, salat, sedekah, kon dong bakti kepada orang tua, kon dong anggo ngadongon ndak bisa. Masabahat ida amwalak mar ilmu tidak beramar soleh. Makuling maya nama lo ligi may tipiwan. Nah dong sebetulnya dah mulai ngontor utano sampai tu ginjang langit. Bisa dari komini sudah ya. Tapi nama menjadi contoh di diri dia tolak lain. Nah dong kuling maya nama lo ilmu tidak ada amal soleh. Jadi harus berbarengan ilmu dengan amal soleh. Alhamdulillah pertemuan saya silaturahmi PPMS, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkah kita sudah khususnya di Sohibul Bait. Mudah-mudahan istiqomah terus membangun kegiatan bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita tu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ulang mantap marsalawat. Kau ada orang salawat setiap hari. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering dok warnai. Angona betul cinta waktu siang. Mona sasabulan goranai na junga ada idok. Kemudian idok kon na cintai ba? Bohong tong cinta naikat. Namanya aja jarang disebut. Tapi ini cinta ya Rasulullah. Kon masalah satu, Nabi bisa menghidupkan rasa cinta tu Rasulullah adalah dengan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah wala ala kalaknya isabolahi paham-paham na lain di YouTube, di Facebook, bid'ah idokonia dalil niya na bid'ah deh. Ay tapi adong dontong dalil ta. Ang munabit na hinay suruh deh. Tengah agak bertongkari kita masalah dalil. Biarkanlah orang doa pendapatnya.
kita juga beramal dengan keyakinan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya pertama kali acara Maulid Nabi dilaksanakan oleh seorang ulama sekaligus pemimpin, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan nasibnya untuk membangun kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Isina mulai bain acarai pembacaan kisah-kisah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isina acarai nggo ngadongi nama maulid Qur'an. Ada kalanya dibaca ia dalam bahasa Arab senangkin tabarruk, ada kalanya ia dijelaskan dalam ceramah. Tapi dua-duanya adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tadi sudah dibacakan di awal acara kita, bukanlah Muhammad itu aba ayah seorang di antara kamu, bukan hanya dia ayahnya Fatimah saja, bukan, walakin Rasulullah, tapi dia utusan Allah dan penutup Nabi. Jadi Allah Ta'ala depannya Muhammad itu aba ayah, bukan ayah seorang di antara kamu. Sedangkan Allah Ta'ala ayah bahwa semua asal kejadian manusia dan semesta alam adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuan tai ayah tak secara zahir, tetapi batin kita punya ayah orang tua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad, bagaimana mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, dong betompana be pusarana do mana adong di Madinah. Bagaimana kita mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang dirahmati Allah, so paham kita ini bahwa di diri tahun adong unsur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak bisa nidamata sifatna batin ruhaniyah bahasa Arab. Narwamuyu sebelum ada yang ada, mana ada. Sebelum ada yang ada, siapa yang dulu ada? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah ada sebelum ada yang ada, karena dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Di Quran ini istilahkan Allah Ta'ala di surah Al-Ikhlas, Ahad, Aima Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu ahad, artinya belum lagi ada yang ada, dia sudah ada. Itu artinya ahad. Qul huwallahu ahad. Berkeinginanlah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu sebelum ada sesuatu, maka dia ciptakanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Ahmad. Nah, ciptaannya Allah Ta'ala pertama kali Nur Muhammadi, namanya Ahmad. Itulah yang disebut Isa dalam Injil, sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti bakal lahir setelah aku tidak ada seorang nabi namanya Ahmad. Madong binoto Nabi Isa duluan melalui wahyu dituliskan dalam Injil. Nanti setelah Isa berakhir akan ada nabi namanya Ahmad. Setelah lahir fisiknya 12 Rabiul Awal, disuruhlah diberi nama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah Allah Ta'ala masukkan nurnya ke dalam jasad, dikandung oleh Aminah, disebutlah dia Muhammad. Imana dongi di diri tahun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So tercambung diri tahun, batin tahun, dohot batiniyah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada salawat. Karena dalam diri adalah asal kejadian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nantiasa seterus baca Fatihah tu Rasulullah. Makna nai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Maulid Nabi kajian nama cerita-cerita ya. Orang Nabi membangun kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin
Ingat dope. Abdul Muthalib bin Hashim Badnima. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib kakeknya, baru kakek dari kakeknya namanya Hashim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib berjanji yaitu dirinya sendiri. Bahasa fikih namar nazar. Pongkinnai pala lahir daganakku 10. Nomor 10 saya sembelih. Manazarnya. Karena ada ampung-ampung ni najalo nama ben najusungani. Yaitu Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail tapi tidak jadi. Bernazarlah dia, kalau dapat 10 orang, yang paling kecil saya sembelih. Lahirlah 10 anaknya. Yang paling kecil namanya Abdullah. Ayah ni baginda sallallahu alaihi wasallam. Dibawa mentong si Abdullah tu Ka'bah. Hendak mau disembelih. Dibaringkan di pinggiran Ka'bah. Dia ambil alat pemotong mau disembelih. Roma kahanggi ni ya. Mon Bani Hashim, Bani Quraisy. Sakampungi di kota Makkah. Wahai Abdullah, kenapa kau memotong anakmu? Apa kata Abdullah? Saya dulu bernazar, kalau saya punya 10 anak, yang paling kecil akan saya sembelih. Oh, tunggu dulu. Ning keluarga nah, suku Quraisy dan Bani Hashim. Jangan engkau sembelih dulu anakmu. Apa tidak sebaiknya diundi? Kenapa engkau memotong Abdullah? Kan masih banyak anak yang lain. Ada Abu Jahal, ada Abu Thalib, ada namanya Haris, paman-paman Nabi. Kenapa harus Abdullah? Bain mau undian. Di antara nama yang 10, siapa nanti yang keluar namanya? Diundi 1 kali keluar nama Abdullah, 2 kali keluar nama Abdullah, 3 kali keluar nama Abdullah. Ngasongani bi Abdullah neng Bani Hashim. Bani Hashiman suku terkenal di kelompok Neseganan di kota Makkah, pemegang harta kota Makkah. Tunggu dulu Abdullah, teruskan undianmu. Undian pertama kami bayar 10 domba. Undian kedua kami bayar 10 domba. Setiap undian kami bayar dengan 10 domba. Sampai 10 kali undi baru hilang nama Abdullah. Maka digantilah nyawa Abdullah 10 domba kali 10, yaitu 100 domba. Maka Abdullah tidak jadi disembelih. Maka Abdullah berkata, saya anak 2 orang yang mau disembelih, keturunan Ismail dan putra dari Abdul Muthalib, yaitu Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kisah sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siani suatu saat bahwa dijelaskan oleh ulama bahwa pernikahan ni Abdullah dan Aminah, Abdullah dan Aminah adalah hasil dari mimpi kakeknya Abdul Muthalib. Suatu saat Abdul Muthalib bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat pohon yang besar tumbuh dari dalam rumahnya. Topak mana? Tonga-tonga ni bakasal. Tapi pohon yang besar dengan ranting dan daunnya tidak bisa menutupi sudah bakasal. Hanya tertutup sebahagian. Dia tanyalah tukang takbir mimpi. Wahai tukang takbir mimpi, aku melihat dalam mimpiku rumahku tumbuh pohon besar, tetapi tidak bisa menutupi semua, hanya sebagian. Apa kata tukang takbir mimpi? Abdul Muthalib, maksud mimpimu
dari keturunanmu akan lahir seorang pemimpin bangsa Arab dan pemimpin seluruh alam. Tapi sayang, kepemimpinannya tidak akan sempurna kecuali dia dinikahkan dengan putri dari Wahab. Wahab ayah Nis ya? Ayahnya Aminah, ibunda Rasulullah. Pulanglah Abdul Muthalib, jalakan mentong. Ada orang dorai buru ni si Wahab. Dicari-cari, ternyata Wahab mempunyai seorang putri namanya Aminah. Idokon perupa Aminah bin Amanah na anak buruan. Darah mengikuti janji. Nah sangat tiup dijanji. Nah sangat teguh menjaga rahasia sehingga dinamakan dia Aminah. Dinikahkanlah dengan Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Menikahlah hamba Allah yang sangat rendah hatinya, yang sangat penyabar dengan seorang yang amanah. Itulah riwayat pernikahan ayah Rasulullah SAW Abdullah dengan Aminah. Pulanglah Abdullah setelah pernikahannya. Kemudian Rasulullah dalam suatu hadisnya berkata, "Ana ibnu Zabihani." Saya itu putra dua orang yang mau disembelih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dengan Abdullah. Aminah menikah dengan Abdullah. Masih hitungan bulan pernikahan. Maka datanglah Abdullah berkata pada Aminah, "Wahai Aminah, saya kan tukang berniaga. Saya hendak meneruskan pekerjaan saya. Meninggalkanmu sementara waktu untuk berniaga ke negeri Syam." Berangkatlah Abdullah membawa dagangannya. Tapi sayang rupanya keberangkatannya tidak lagi kembali. Namulak belum berangkati. Umur tidak panjang, maka meninggallah dia dalam perjalanannya. Dalam Al-Barzanji disebutkan usia kandungan baru 2 bulan. Alamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuril marwiyah. Ketika saja baru 2 bulan, upiya abuhu, diwafatkanlah orang tuanya. Abdullah tinggal nama dan tidak akan pulang lagi menemui Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasib masih muda sudah menjadi janda. Itu kisah pilu perjalanan Rasulullah sebenarnya. Mulai baca kisah mendalam yang sangat, emang begitulah Allah Ta'ala menakdirkan perjalanan hidup kekasihnya. Belum lagi masih kandungan, sudah yatim sebelum terlahir Rasulullah. Membesarlah kandungan, gelisahlah Aminah, sudah enggak punya suami. Bayangkan lagi indah-indahnya perkawinan, lagi berbulan madu, sudah mengandung, kemudian suaminya meninggal. Itulah penderitaan, kepahitan perjalanan daripada Rasulullah SAW. Gelisahlah Aminah sebab suaminya sudah tidak ada. Dalam riwayat Ar-Barsanji, kegelisahan Aminah, setiap malam dia ditemui oleh ruh dan arwah para nabi. Datanglah malaikat Jibril, "Wahai Aminah, jangan kau bersedih. Allah menjamin kehidupanmu. Yang dalam kandunganmu adalah penghulu sekalian alam." Imana roisya mula modom. Besok lagi datang Jibril dengan ucapan yang sama. Roh arwah ni Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan nabi-nabi seluruhnya yang tidak disebutkan, setiap malam berteman dengan Aminah dalam mimpinya. Semua berkata sama, "Wahai Aminah, jangan berduka.
bahwa yang dalam kandunganmu adalah Nabi akhir zaman. Masuk dalam riwayat, nah pertama kali beriman sebelum Nabi ada, diangkat menjadi Nabi adalah ibundanya Aminah. Tapi yang memberi kabar adalah para ruh, para nabi-nabi dan malaikat. Jadi dia sudah tahu, belum lagi Muhammad lahir dari kandungannya, dia sudah tahu bahwa isi kandungannya adalah seorang nabi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam dia dihibur dengan datangnya para malaikat, sehingga dia yakin dan tegar dan benar-benar yakin bahwa kandungannya bukan kandungan seperti kandungan orang biasa. Bertepatanlah pada malam, ada di Nabi lahir Isnin, malam Senin kah? Malam-malam Abdul Muthalib kakeknya, dia buka pintu, dia buka jendela rumahnya, hendak melihat, kok di dalam gelisah aja bawa hendak betah bahas. Buka ia pintu, semesta alam terang benderang waktu lahirnya Rasulullah. Orang lebih diisi di langitan. Dia lihat kayu pada merunduk, tidak ada angin, suara apapun tidak ada. Maka dia bertanya-tanya dalam hatinya, amaru sesongonon sabor nginon beda nangon malam-malam nalai. Semua lihat di alam langit, semua bumi terang. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, melahirkanlah Aminah, lahirlah Rasulullah. Dalam Al-Barsanji disebutkan malabidanna, nah hadir waktu Rasulullah hadir adalah Maryam dan Asiyah. Anum balak naib, tapi hadirkan Allah Ta'ala walaupun orangnya sudah meninggal. Asiyah ia diisi deh istri Fir'aun. Mari buran dapat cerita nak keimanan non. Jadi salah satu dapat perempuan naik puji-puji ni Allah Ta'ala. Adong gorar nadi. Riwayatnya dalam Al-Quran dijamin masuk surga. Alak lainnya Fir'aun. Mana aneh dah keimanan. Disebutkan dalam sejarah, dipuji-puji namanya, disebutkan kebesarannya, dijamin masuk surga. Suaminya Fir'aun. Yang kedua Maryam, wanita suci, ayahnya Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, dituduh berzina karena hamil, tidak punya suami. Asiyah juga sama, hidup dalam ancaman, dalam penindasan Fir'aun, tetapi kukuh dengan keimanannya. Nah, dua ini hadirkan Allah Ta'ala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tanpa percikan darah. Rasulullah lahir dasar anak Nabi Asy Rasulullah, tanpa ada bekas darah dia terlahir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni wulidtu makhtun, aku sudah lahir, sudah disunat. Rasulullah. Jadi ngamunjung ida halak kemaluan ni Rasulullah. Bohong juga ada makan. Ada disunatkan oleh Rasulullah indah. Siapa lagi satu lagi yang disunat terlahir, sunat Ibrahim alaihissalam. Yang menangis sunat lahir karena sucinya, sehingga putrinya pun Fatimah. Nah juga ada Haiti, putri ini Rasulullah, suci selama-lamanya. Nah juga ada nasu sumbayang di selama-lamanya. Jadi Rasulullah memang istimewakan, dan zuriyah Nabi diistimewakan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya menggenggam, pandangannya jauh ke langit. Menangis seluruh alam pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Matahari menangis, bulan berkata, namaku Badar adalah dipinjam dari namamu ning bulan ini. Namaku matahari, bahasa Arabnya Syamsun, itu juga dipinjam dari namamu. Masa salawat nadi anta Syamsun,
anta badarun. Itu namanya Rasulullah SAW. Berkata bulan, cahayaku wahai matahari adalah pantulan dari cahayamu. Mangkuling busai matahari, cahayaku adalah berasal daripada cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis seluruh alam bergembira, hatta jin, sampai jin, hatta setan, sampai setan. Ima dalam riwayat selama hidupnya setan 4 kali menangis. Salah satunya ketika Rasulullah hadir. Lain ina tangis ya dah. Waktu terusir dari surga, waktu dikutuk Allah Ta'ala dia menangis. Dan ketika Muhammad SAW lahir, dia juga menangis. Jadi menangis semesta alam dengan kehadiran junjungan dan ikutan para nabi dan rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlahirlah Muhammad pada hari Isnin, malam Isnin 12 Rabiul Awal. Kalau Masehi tahunnya di atas 500 Masehi, sekitar 500 sekian, 570 right? Dan Masehi lahirnya setelah wafatnya Isa, maksudnya lahirlah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa zaman nasongani waktu di tanah Arab, kalau anak lahir itu disusuin sama orang lain, namanya umur rodoah, ibu susu. Maka tidak aneh pada zaman ini ibu-ibu yang dari kampung turun ke kota Makkah, bahkan ada pasar nape, naman jalai pasusuan, pangomuan maksud, anak pencarian nafkah. Berbondong-bondonglah ibu-ibu dari kampung turun ke Makkah, karena tahu bahwa di Mekah banyak yang melahirkan. Dari sekian banyak yang hadir, nadong narapa susu nabi, nadong toayana, saya mengalin upana, nadong narapa susuna. Yang miskin gak mau, semua yang mau menyusui nyarinya yang kaya, orang tuanya. Muhammad gak punya ayah, gak ada yang mau nyusuin. Datanglah seorang perempuan di rombongan nih, memermulakan kalak sude, memendapat masude pasusuan na iya mana sudah pota. Perempuan yang sangat kurus, miskin, kerjanya menggembala domba. Seguarna Halimatus Sa'diyah. Datanglah dia ke rumah Rasulullah waktu lahir. Rasulullah dari sekian ibu yang menyusui dia ngadong rarabi narai, ngadong narabi pada nok namok mok alakna nara nabi pasusun darah yang menyusu. Atang yang badannya tinggi putih nara nabi menyusu. Emang nang foto nabi on menek dope majawi nang kilenia sebelah kiri sebelah kanan. Dia anak naidut dia yana ini ya kan sebelah kiri jauh nih nara ya menyusu. Dari sekian perempuan nara Rasulullah menyusul. Datanglah Halimah, seorang perempuan kurus, antara sadar dan tidak sadar Aminah. Datanglah Halimatus Sa'diyah, ketika susui sama sadar sama Aminah. Maka pertama kali disisukan Aminah dulu, baru Halimah Sa'diyah. Berlarilah Halimah Sa'diyah ke rumah tuannya. Tuannya Abu Lahab, pembantu dia tuh, hamba pesuruh ni Abu Lahab. Halimah, ya Tuan, cucumu telah lahir, namanya Muhammad. Ponakanmu telah lahir, namanya Muhammad. Bukan main riangnya Abu Lahab. Nah pentong menjadi musuh. Anak namenek dope bangga bahwa dari suku Quraisy telah terlahir seorang penerus, namanya Muhammad. Lahirnya datanglah malaikat mengasih tahu siapa nama Muhammad. Wasammihi iza wada'tahu Muhammadan li'annahu satuhmadu uqubah. Ini dia bersanji. Nanti Aminah kalau dia terlahir beri nama Muhammad, karena dia nanti akan dipuji.
masih bain gorarna Muhammad yang terpuji. Berteriaklah Halimatus Sa'diyah, ya Tuhan, telah lahir keponakanmu namanya Muhammad. Ama responnya Abu Lahab, demi saksikan wahai Halimah, mulai saat ini engkau merdeka. Ase merdekaunia hambanya karena bergembira dengan kelahiran Muhammad. Luar biasa. Yang musuh bergembira, kafir bergembira karena bergembira dengan kelahiran. Engkau merdeka dan bebas, bukan lagi pembantuku. Ima Sumarah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari kegembiraannya Abu Lahab, sehingga suatu waktu Nabi berkata, yukhaffafu anhul azab fi yaumil isnain. Abu Lahab ini Rasulullah udania diringankan siksanya di dalam neraka setiap hari Senin. Kenapa? Karena bergembira dengan kelahiran Nabi. Apa kata ulama? Itu kan orang kafir yang bergembira. Fakaifa bil mukmin yazidu imanah. Bagaimana kalau ini yang beriman bergembira? Tidak mungkin tidak mendapatkan sesuatu dari hasil kegembiraan. Bosan nih. Apa bukti kecintaanmu? Bahwa bulan ini adalah bulan lahirnya sallallahu alaihi wasallam. Bisa bikin pertemuan, bisa menghadirinya, bentuk kecintaan ini, bisa bersalawat, bisa sedekahan, bentuk mai on kecintaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulai kita bergembira? Disusukanlah sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah. Halimah yang miskin mengembala domba orang lain. Sejak adanya Muhammad di rumahnya, hidupnya berubah total. Sejak ada Nabi Muhammad di rumahnya, tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah kekurangan belanja. Yang tadinya minta-minta minuman susu ke orang lain, sekarang dia kerjanya membagi-bagi makanan dan susu terhadap warga di kota Makkah. Masa sumbernya di rumahnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keberkahan dari Muhammad. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan saudara sesusuannya. Ada juga anaknya Halimah. Halimah menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam waktu bermain-main pasir di gurun di kota Makkah. Kemudian saudara sesusunya berlari menemui rumahnya dan melaporkan sesuatu kepada ibunya Halimah. Wahai ibu, kutila Muhammad, ning danakon tu umaknya Halimah. Mate Muhammad, mai bunuh. Ada yang bunuh Muhammad, ada yang bunuh. Tergergaslah Halimah mencari tempat Muhammad dan anaknya bermain. Tolak itu sih, ternyata Muhammad asik bermain-main, nggak ada apa-apa. Maka Halimah bertanya, Muhammad kecil bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, apa yang terjadi? Ning Muhammad, Ronangkin dua halak turun man langit. Dia belah dadaku, dia keluarkan hatiku, dia tutup kembali, kemudian saya jadi seperti semula. Ning Muhammad nameniki tu ibu susunya. Bingung Halimah. Lain mentong danakon. Aneh-aneh saja kejadian dung tu baka sonia. Ning ya. Orang kuda ayana ita paulak amulak datu maka. Tumpung na tu udah naik pala. Isi depan tong umak na ita paulak mah. Tapi tahwe. Takut nanti ada apa-apa tu ita sasaranna. Aneh-aneh saja kejadian dung isonia. Aning Halimah diantarlah pulang Rasulullah ke rumah Aminah dan pamannya Abu Thalib. Mangece-ece mak Aminah dan Halimah.
tentang kejadian yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aning Aminah. Au peda bawa dempak di kandungan penang aneh mainnya. Waktu mulai ngon mengandung terus nalahiri pia ngadung sudena so aneh. Ning Aminah. Tu Halimah. Itulah tanda dia bakal jadi nabi akhir zaman. Besarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai menganjak dewasa Rasulullah, usia-usia SMP, dibawalah dia oleh pamannya Abu Thalib keluar daerah, mengajari jaring ia berdagang. Dibawalah Muhammad dengan rombongannya di satu tempat di negeri Syam. Ada ngisi sadabayo, pemimpin satu keyakinan, ada ngisi rumah ibadah nabi gereja, tapi dia bukan penyembah Yesus kan? Jadi pendeta naonan pengikut keyakinan yang dari Nabi Isa alaihissalam, namanya pendeta, orang ini pendeta Bahira, orang pendeta Bahira, dia punya jamaah ama karejonia setiap hari Bahiroon painte-inte rombongan na lewat rupai baca-baca iya di kitab di Injil, ciri-ciri lahirna Muhammad semua sudah jelas, ciri-ciri na amana pertama baca Yesus Muhammad kalau lewat semua tumbuhan merunduk senna malos tolus sudah bulung naik mulai lihat Muhammad. Kalau dia onta binatang bersujud kalau lewat Muhammad. Batu bertasbih kalau lewat Muhammad. Ima alamat tando nidania kalau Muhammad itu lewat. Saja makarejonia. Wain tente rombongan na lewat sama adong doisi rombongan di Muhammad. Satu lagi yang menjadi tanda dalam ilmunya, kalau Muhammad itu lewat, di atas kepalanya ada awan. Diajaklah Abu Thalib Muhammad berniaga ke negeri Syam. Poin pendeta Bahirumah di ujung di kampungan. Rombongan. Siapkan masakan. Ya Arab jamaahnya. Baik minuman. Purba namun suita jamu jorok. Nabi akhir zaman. Siapkan hidangan. Sampainya di tempat Bahirumah, masuklah Abu Thalib dan rombongan. Ketika makanan dihidangkan, pendeta Bahira tidak melihat awan. Masalah don mamar siap hor jamangan nanguna dong iso nahanania. Siapa ya tu Abu Thalib? Abu Thalib naon mamunakin sudah. Tang dong pernah tinggal. Emang naon marombongan na sudah. Emang adong madasalana idanak namenek dena pun sayo perbuatan gue ini ya kan. Nah bersiajar rupanya pena ami anggap rombongan ya ini. Ainda ke ditaligi jauh dan aki hidu na perlu na ning si Bayuro kan. Di gitu sadul parkiranan panambatan yung tuan. Ternyata di situ awan. Diginjang kepala ni anak namin kuat. Mabanon. Kamu di peta-peta mangan on do na jalakan na ya kan. Kamu may jamu na ison na jalakan. Ayo kita idamkan dulu na kon pangan. Asa nabiul on manabi akhir zaman ning pendeta Bahir. Pangecean ni Muhammad dapat pangecean ni Bahir seolah-olah orang yang sudah tua. Dia tahu la ilaha illallah. Dia tahu Allah Maha Esa. Kan? Pangecek ni Muhammadan walaupun menek indah betari lakon keyakinan ni benar Bahir. On mon nabi akhir zaman. Sehingga dia berwasiat kepada Abdul Muthalib, cukup sampai sonma perjalananmu ulang paturus kamu be mulak maham. Ning pendeta Bahirwan bahwa sesungguhnya on mana bi akhir zaman pade paringa anggoy boto alak Nasrani mon on ma anak nasanari ikan ibu naman danapat kaum Nasrani dibawalah pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kebesaran
dari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hikmah ngoni, kita ambil hikmah. Sudah contohkan Allah Taala bukan tanpa makna. Ada sudah makna dot hikmah ni kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Muhammadon. Indah dong dalan nialak sampai itu Allah Ta'ala kecuali menyebut nama Muhammad. Indah sah salat kecuali dalam salat ada Nabi Muhammad. Waktu Nabiyuna Musa alaihissalam terlahir, kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuknya istrinya namanya Hawa. Termenunglah Adam karena belum bisa menyentuh Hawa. Oh, tapi yang mentugi jangan sono. Pandangan kosong Adam alaihissalam. Dia lihatlah di ketinggian di atas aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amanah dong di otaknya Adam. Tidak mungkin di belakang nama Allah ada nama kecuali nama istimewa. Maka dia berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Ima sohalal disentuh ya Hawa. Kita juga sama kan? Mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan kecuali dengan mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah Taala menciptakan Muhammad, menciptakan segala yang ada, alam dan seisinya adalah karena mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengibenia macintania hanya tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mencintai kita kecuali kita mencintai yang dicintainya Allah Ta'ala. Madalanta mencintai Allah. Jadi jalan kita dicintai Allah dengan mencintai yang dicintai Allah Ta'ala, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari perbanyak salawat. Nanti Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya pari yang kuna dong salawat. Utamana selepas salat 5 waktu. Itulah kebesaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palangani dabe Nabi Muhammad alak nang nadong be pusara nadong mana adong di kota Madinah. Di pesan ni Rasulullah, ulama adalah pewaris Nabi. Intai ma pewaris ni Nabi. Isi pewaris ni Nabi ulama. Maka mencintai pewaris Nabi sama dengan mencintai Nabi. Cuman susah mengenal ulama, mengenal pewaris Nabi. Ulama yang mana? Pewaris yang mana? Aku ketemu ulama adong gamis namanya na ginjang, janggut na panjang, saroben na markolioli. Di bagasan mana ulama? Kesing na doon na ulama. Ay masamaran di akhir sama no. Tetapi ni Rasulullah pewaris Nabi, orang yang bersifat seperti sifat Nabi. Ima ulama ini sifat na songon sifat ni Nabi. Pewaris ni Nabi mah anggo pasujo pewaris ni Nabi mah. Sifatnya seperti sifat Nabi. Sifatnya seperti Nabi. Sifat-sifat ni Nabi adong diri niya. Sifat ni ulama, sifat ni Rasul, pewaris ni Rasulullah. Tidak terlalu cinta terhadap dunia, sifat ni Nabi mah. Jadi naramu Rasulullah miskin sang kayo. Majulo sa payo lo. Kalian minum. Miskin naramu sang kayo Rasulullah. Kayo. Kayo te. Kayo kaslan. Pala kayo Rasulullah. Suatu saat Umar bin Khattab masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bangunlah Rasulullah dari tempat tidurnya. Tanda di mukanya Rasulullah. Amparan do di tanah di Quran. Bekas tidur di atas jalinan pelepak formal. Isi ma Rasulullah modem. Manetek Indonesia Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, tidak engkau berdoa hidup seperti raja-raja, tidur di atas permadani dan kesurya empuk. Imam mulai dokon Rasulullah nak kayo alai dok pusentong na miskin.
doa tong Rasulullah hadi mata ramalkon kamu berdoa na takut ramalkon kamu doa silen au nak kan orang ku amalkon silen maksudnya ngamari mulai tamalkon madoh ni Nabi bahasa Indonesia maksudnya ya Allah ya Tuhanku hidupkan aku miskin kan ngarget ko kan aku cepat terus kan anak menghidup kaya doh matikan aku miskin kumpulkan aku di dalam surga beserta dengan orang-orang miskin. Ima doanya Rasulullah. Sekilas dibaca Rasulullah miskin, tetapi jalurnya lain Rasulullah pernah memotong hewan kurban lebih dari 100. Sampai dia kewalahan dia panggil Sayyidina Ali, potong dulu bantu. Mulai dokna miskin. Kalian masa-masa dia sadar, Saima Rasulullah ni dokani miskin. Jadi dia miskin dia untuk dunia, kaya untuk akhirat. Kesimpulan, sangat miskin, sangat kaya, kan? Ada bahasa keren adi, style na miskin. Tidak style na miskin. Fortuner ibagas. Tapi gaya biasa-biasa saja. Arsoni memula senari kan, ulang tu Rasulullah kan. Allah, tano balak, pangkuling rondo, epeng bahat natarida, ipamake dia natarida. Makaya untuk akhirat yang usah kali tahu dia bangun masjid. Ada stylenya dia, bawaannya miskin, tetapi kaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahna mari kita mencontoh bahas sifat-sifatnya Rasulullah. Salah-salah apa hidup idirintah. Nadong natar contoh na iman ilambungnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nadong natar contoh na Rasulullah. Man presentasi na berbeda-beda. Mungkin mula sahabat napa di 90%, turun tu toru 85, turun na ulama salaf 80, ita 3%. Lontong nadong tibalan ni pandungkap. Menambah kebetulan maya lahir ngun inang niya nomor syahadat. Ini yang modal. Nabisan. Oni saja begitu sapaat ko niya kan? Mena inang niya do na Islam, semasuk Islam ya inda bisa nadong jalur, nadong tibalan ni pandungkap. Sapaati daw pandungkap. Panutupi kekurangan. Karena sedang kita nak bisa mengamalkan sudah sunnah ni Rasulullah, maka Rasulullah menutupinya dengan syafaat. Nah lain ngadong nomor syafaati Rasulullah me. Nabi na lain pe Nabi sawi dongan. Topotkan Nabi Adam, saya sudah pernah dimurkai Allah dan keluar dari surga. Topotkan pe Nabi na lain, indah bisa awi saya pernah dibuang ke laut yang Nabi Nuh. Tetapi izin Allah Taala, izin Rasulullah memberi syafaat kepada yang lain. Sehingga hidup Rasulullah syafaat daripada guru manakin pewaris ni Rasulullah. Masalah kison saking sakral begitu penting dia lai mulai buat alai tempati tempat-tempat ni para ulama dan kekasih Allah Taala. Jejak naik ia menghasilkan keberkahan. Mengbinoto dah tempat. Orang masa hidup kalak makam keramat deh ini ke besi saja matusi asal keramat ke as indasan yang punya jejak kan, yang punya jejak kewalian, keulamaan Nabi Nuh jelas riwayat dan sejarahnya bermanfaat ada isi berkah asal diinjak saja tempati karena tempat pewaris dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tamarung 4:30. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Saya tikbahatna buat mungkin ada manfaatna di tasude sesuai dengan kelahiran di Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Taala menurunkan berkah dan Allah dita kesehatan, dipanjangkan umur, anak-anak tak dilindungi penuh dengan keselamatan dan keberkahan dunia akhirat. Bijahi Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بيدك الخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه وما لم نعلمه في الليل والنهار. وارزقنا كمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Terima kasih di Bapak Ustadz Nami dan menyampaikan tausiah di masa seputar kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madu habis acara demi acara kita lalui Nerakun desa lebih tertutup melalui ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Igong nami ulang daube arana madung dihidangkan wida di dapuran berupa indah sangape tes olon ulang mandaube kasunina informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jauh lah musim nari musim tahun tu mata nomor kau. Si unan tak boleh layan manu. Datar kili-kili abi we. Hello, katang naman na dito iyan ay siya manu. Datar kili-kili ay. Ibi katang na ipilehen. Ibi katang na ipilehen. Jadi lang manjur lang unan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan madun tarhidang dijolot ta masing-masing ima berupa pasipanganon nasa beraku marbasu mahita lalu berbahasa bismillah lalu taparrasuki putih mau warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.